Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita tonton dulu cuplikan video sebelumnya. Ningtian mengeluarkan harta langka berupa kapal terbang, di dalamnya lengkap dengan segala fasilitas, bahkan ada kolam pemandian air panas. Yukin yang mengajak Ningtian mandi bareng dengan mereka, sontak membuatnya begitu terkejut. Ningtian langsung menolaknya, meskipun itu hanya sebuah candaan Yukin. Ningtian bernafas lega, dia begitu takut bagaimana nanti menjelaskan kepada istri-istrinya, jika sampai itu terjadi. Yueling mengomeli Yukin, bisa-bisanya kamu mengatakan hal yang memalukan seperti itu. Tenang kakak, patriark itu terlalu baik, dia tidak akan mempermasalahkan yang aku katakan tadi. Lanjut Ningtian pun mengajak mereka, yang mau ikut segera naik ke kapal, agar cepat sampai ke tujuan, untuk mengambil kembali energi kolam suci di tangan Putra Dewa. Pindah ke lain sisi, di Sekte Iblis Surgawi Master Yaochi begitu sangat merindukan Ningtian. Dia bertanya kepada Luo Wuking yang sedang disibukkan dengan pekerjaannya. Wuking, apakah kau tidak merindukan patriark? Dengan tegas Luo Wuking mengatakan tidak, lanjut Master Yaochi menggodanya. Apakah kau yakin tidak memikirkan patriark dan tidak menginginkannya? Konsentrasi Luo Wuking terganggu dengan ucapan Master Yaochi, dasar perempuan mesum. Di saat Master Yaochi akan membahas kejadian pada malam itu, Luo Wuking langsung membungkam mulutnya dan ia himpit di kedua melonya, diam. Lalu Master Yaochi mengusulkan kepada Luo Wuking, untuk menyusul Ningtian ke Sekte Piao Miao. Meski dalam hati ingin menemui Ningtian, tapi masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan, Luo Wuking menyuruh Master Yaochi untuk pergi duluan. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari patriark dan bermain bersamanya sendiri. Dalam hati Luo Wuking sangat merindukan Ningtian, baru beberapa hari ditinggal serasa baginya sudah tahunan. Dia paham yang Ningtian cari adalah kekuatan, maka dari itu Luo Wuking fokus menyetabilkan sektenya, untuk bisa bertarung bersama Ningtian di masa depan. Kita kembali lagi ke situasi Ningtian di dalam kapalnya. Singkat cerita mereka telah sampai di ibu kota Kaisar Kekacauan, di mana pertemuan para pemimpin besar akan segera diadakan. Ningtian begitu terkejut melihat kota yang ada di hadapannya, dengan pancaran energi spiritual yang begitu berlimpah, belum lagi di kota itu, merupakan pusat kekuatan di domain langit wilayah Kekacauan. Bagi Ningtian kota itu tidak semegah seperti kota di domain Tianling, tapi kekuatan yang terpancar dari sana terasa begitu pekat. Putri Yueling menjelaskan, domain Tianling setiap wilayah memiliki penguasa, sedangkan kota ini terlalu bebas dan tidak terkendali. Ningtian menanyakan mengapa tidak ada orang kuat yang ingin mengklaim kota ini. Lanjut Putri Yueling mengatakan, bahwa para dewa selalu mengawasi dari atas, manusia mana yang akan berani untuk jadi penguasa di sini. Ningtian berpikir sejenak, ada satu hal yang tidak ia mengerti tentang domain Tianling. Diceritakan di dunia ini begitu banyak domain, yang baru diketahui oleh Ningtian hanya beberapa domain saja. Dan yang mengganggu pikirannya sekarang adalah, ada 9 domain yang terkenal sangat kuat, padahal domain Tianling tidak sekuat kota kekacauan ini. Tapi mengapa domain Tianling termasuk dalam daftar 9 domain itu? Ningtian menyimpulkan pasti ada suatu rahasia di domain Tianling. Singkat cerita ia pun turun ke permukaan, banyak orang dari kota kekacauan yang terkejut melihat kapal milik Ningtian. Sekte Piao Miao terkenal karena banyaknya perempuan cantik, namun mereka begitu terkejut melihat di antara para perempuan itu, ada seorang pemuda tampan yaitu Ningtian. Waktu acara pertemuan besar besok akan diselenggarakan, mereka mencari dulu penginapan sedangkan Ningtian ingin berjalan-jalan sebentar. Master Sekte menanyakan kepada Yukin dan Yueling, bagaimana menurut kalian? Mereka jelas ingin menemani Ningtian berpergian, lagi pula baginya merupakan pengalaman pertama juga menjelajah kota itu. Singkat cerita pembagian tugas sudah selesai, sebagian mencari penginapan, sebagian menemani Ningtian. Setelah mereka berpisah, Master Sekte memberi saran Tianxing, jika ingin mendapat bantuan untuk klanmu dari Patriark Ningtian, kau harus bicarakan karena dia tidak akan lama berada di sini. Tianxing tampak ragu untuk mengatakan masalahnya, terlihat jelas ekspresi cemas dan khawatir yang mendalam. Di samping itu bukan hanya Ningtian, Yukin juga begitu takjub dengan kota kekacauan yang banyaknya sumber daya. Tidak lama terdengar teriakan tentang bunga giok putih yang dibagikan secara gratis, Yukin langsung mengajak Ningtian untuk melihatnya. Ningtian pun menyetujui permintaannya, yang membuat Yukin begitu sumringah. Diperlihatkan seorang bapak-bapak gendut yang kesal, karena tidak mendapatkan bunga gioknya. Syarat untuk mendapatkannya tidak perlu uang ataupun barter, hanya dengan mengalahkan orang dari Sekte Wu Yue, maka bunga giok 10.000 tahun akan diberikan.
Yueling sangat terkejut dengan orang-orang di sini, para pedagangnya saja berasal dari sekte terkemuka. Dengan penasaran Ningtian menanyakan, sekte Wu Yue apakah mereka sangat kuat? Yukin mengatakan bahwa kelima pemimpin sekte itu berada di tahap Kaisar Agung Bintang 8. Lanjut si pemilik acara mengumumkan dengan sombong, siapa lagi yang ingin mencoba untuk mendapatkan bunga giok itu silahkan maju. Jiwa bertarung Ningtian meronta-ronta, dia pun berteriak sebagai penantang selanjutnya. Putri Yueling dan Yukin menyemangatinya dari belakang, Ningtian pun maju perlahan mendekati para orang-orang dari sekte Wu Yue. Semua pandangan tertuju pada Ningtian, mereka meremehkan patriark kita, yang dianggap pemuda tampan tapi bodoh. Pemimpin dari sekte Wu Yue memanfaatkan acara ini, untuk mendapatkan untung dari setiap penantang. Sebelum dimulai mereka meminta barang berharga yang harus dipertaruhkan. Ningtian tidak langsung menunjukkan barang yang akan ia pertaruhkan, kau kalahkan aku dulu, dan kau akan tahu apa yang akan aku berikan. Rekannya dari sekte Wu Yue berkata hal seperti ini melanggar aturan, namun Ningtian menegaskan kepada mereka. Apa kalian takut jika aku kalah akan melarikan diri begitu saja? Mereka pun mentertawakan Ningtian, baiklah rekan Taois kami akan menerima tantanganmu. Sesaat mereka saling memandang sejenak, singkat cerita pindah ke arena pertarungan. Ningtian menyuruh mereka semua untuk maju sekaligus, agar lebih menghemat waktunya. Merasa diremehkan pemimpin mereka mulai terprovokasi, tidak berlama-lama semuanya langsung menerjang dalam serempak. Ningtian masih berdiri tenang belum bergerak, dia hanya tersenyum tipis menghadapi serangan yang mulai mendekatinya. Tiba-tiba saja di arena pertarungan terjadi ledakan yang begitu besar, Putri Yueling bukannya mengkhawatirkan Ningtian, dia malah mengkhawatirkan nasib mereka yang telah berani melawan Ningtian. Yukin yang paham betul jika patriark bertindak, maka tidak akan ada yang bisa selamat dari tangannya. Dan benar saja, dalam sekejap Ningtian langsung berjalan keluar arena dengan santai, tanpa terluka sedikitpun. Sedangkan orang-orang dari sekte Wu Yue semuanya telah terkapar tidak berdaya, dengan tubuh yang babak belur. Para penonton dibuat terkejut, sekte Wu Yue dikenal kuat bahkan 5 orang sekaligus, telah dilululantahkan hanya dengan satu serangan. Keterkejutan itu memicu panel sistem aktif, memberi Ningtian hadiah berupa ki spiritual 11.000. Dia pun mengajak Yueling dan Yukin segera pergi, tidak lupa membawa bunga gioknya. Singkat cerita siang berganti malam, di dalam penginapan Master Sekte menyuruh Ningtian untuk segera beristirahat, karena pagi-pagi mereka sudah harus bergegas pergi. Ningtian langsung masuk ke kamarnya, dia melihat bunga giok itu, untuk ia jadikan pil pemurnian kualitas tinggi. Ningtian mengeluarkan tungku pembakaran, dia mulai membuat ramuan dari bunga giok tersebut. Setelah bahan-bahannya dimasukkan, Ningtian mulai fokus untuk mengekstraknya, kesalahan kecil saja dapat merusak kualitas atau bahkan gagal. Energi yang terkandung dari saripati bunga giok sangat luar biasa, tungku itu memancarkan aura yang begitu kuat. Ningtian memadatkan energi yang menyebar luas, dengan penuh konsentrasi dari wajahnya mulai bercucuran keringat. Lalu panel sistem muncul memberitahukan, tuan rumah telah melampaui batas alkimia dan mencapai puncaknya. Pil pun berhasil ia murnikan dengan sempurna, rasa lelah Ningtian tergantikan dengan hasil yang ia dapatkan. Tidak lama terdengar suara dari arah luar, patriark, saya Tianxing, saya memiliki permintaan tolong izinkan untuk masuk. Ningtian bergumam di dalam hati, apa yang dia inginkan dariku di tengah malam begini. Ningtian pun membukakan pintu, terlihat Tianxing tampak malu-malu untuk menceritakan masalahnya. Pandangan Ningtian terfokus ke bagian dada, sampai matanya melotot ia sedikit menelan air liurnya. Lanjut Ningtian mempersilahkan Tianxing masuk, tiba-tiba Tianxing langsung memohon, untuk meminta Ningtian menyelamatkan kliennya. Dengan kebingungan Ningtian menanyakan mengapa harus aku. Tianxing terdiam sejenak, lanjut Ningtian berkata dengan senyuman jahat. Aku tidak pernah suka membuat kesepakatan yang merugikan, jadi jika aku membantumu, apa imbalan yang akan aku dapatkan darimu? Tianxing dengan tubuh yang gemetaran, dia hanya terdiam tidak tahu apa yang harus ia berikan. Ningtian menyuruhnya pergi, sama sekali ia tidak tertarik untuk membantunya, lagi pula Ningtian tidak tahu awal mula ceritanya. Namun tiba-tiba Ningtian begitu terkejut, matanya terbuka lebar dengan pipi yang menjadi merah. Apa yang kau lakukan? Ternyata Tianxing melepas semua pakaiannya di hadapan Ningtian, lalu ia berkata, Patriark, Tianxing adalah perawan yang memiliki Moon Fox, jika Patriark berkultivasi ganda denganku, maka Anda akan menguasai jalan cahaya bulan. Dan bahkan kekuatan Patriark akan meningkat dengan signifikan secara singkat. Ningtian sambil tersenyum tipis memikirkan yang diucapkan Tianxing, jalan cahaya bulan ya. Kebetulan Ningtian bisa menyerap energi bulan, jika digabung dengan jalan cahaya bulan, itu bisa menyempurnakan kekuatannya.
Namun Ningtian menolak untuk berkultivasi ganda dengannya, dia pun memakaikan kembali baju yang Tianxing lepaskan. Tianxing kebingungan kenapa Patriark tidak mau, apakah karena aku tidak cukup cantik? Ningtian berkata, jujur kamu memang sangat cantik dan bahkan memiliki bentuk tubuh yang bagus, tapi aku tidak tertarik. Tiba-tiba Tianxing begitu tercengang mendengar perkataan Ningtian, kau bukan manusia. Dia pun langsung mundur menjaga jarak dari Ningtian dan memasang bentuk defensif. Bagaimana kau tahu itu? Tenang, apa karena kau sudah ketahuan dan akan membungkamku? Tianxing yang refleks atas sikapnya berlebihan, ia pun meminta maaf kepada Ningtian. Lanjut Tianxing mulai menjelaskan, sebenarnya aku adalah anggota klan Rubah Surgawi. Jika Patriark tidak percaya aku akan membuktikannya, tapi aku membutuhkan bantuan Anda untuk menyembunyikan auranya. Ningtian pun membangun penghalang agar aura dari Tianxing tidak menyebar luas, baiklah itu bukan masalah. Tianxing menunjukkan wujud aslinya yang hampir sama dengan Master Yaoqi, hanya saja ekornya lebih dari satu. Ningtian begitu terkejut setelah melihat sosok aslinya, sudah aku duga kau berasal dari klan Iblis Rubah. Tianxing menjelaskan bahwa lebih tepatnya dia adalah klan Rubah Surgawi, bukan klan Iblis Rubah. Dengan penasaran Ningtian menanyakan, apa perbedaannya dari antara kedua ras itu? Dengan tanpa kesal Tianxing menjelaskan, klan kami memiliki 9 ekor jika mencapai kekuatan sempurna, dengan cara berkultivasi ganda bahkan dapat mencapai ranah dewa. Namun sayangnya, klan Rubah Surgawi termasuk salah satu klan yang ditinggalkan. Ningtian begitu terkejut, bagaimana bisa ras kuno sepertimu bisa ditinggalkan? Untuk sekarang Tianxing tidak bisa menjelaskan secara detail kepada Ningtian, namun yang pasti sekarang klannya sedang dalam masa kepunahan. Ningtian pun memahami situasinya, dia tidak memaksa untuk Tianxing bercerita, namun ia menegaskan jika memang ditakdirkan, suatu hari nanti mungkin aku akan berubah pikiran untuk membantumu. Tianxing pun hendak pergi tidak memaksakan Ningtian untuk membantunya. Melihat Tianxing beranjak dari kamarnya, Ningtian mengingatkan sosoknya kepada Master Yaoqi. Singkat cerita keesokan paginya, acara pertemuan akan segera dimulai, terlihat sudah banyak orang yang hadir untuk menonton. Ningtian sebagai tamu yang dibawa oleh Master Sekte Piao Miao, dia mendapatkan tempat sebagai VVIP. Dijelaskan oleh Master Sekte, bahwa altar pertemuan ini dibangun oleh makhluk kuat di alam dewa. Selain itu acara ini hanya akan diadakan dalam 1000 tahun sekali. Ningtian tidak peduli dengan acaranya, dia hanya ingin segera bertemu dengan Sekte Xianzong. Jangan khawatir Patriark, dia pasti akan muncul di sini, kamu belum tahu akan peristiwa besar di wilayah kekacauan, apakah mau aku jelaskan sedikit padamu? Baiklah aku ingin mendengar lebih lanjut. Master Sekte Piao Miao mulai bercerita, orang yang harus diwaspadai di wilayah ini adalah 3 kekuatan besar. Yang pertama adalah dinasti Wuji, lalu Paviliun Tianji yang misterius, dan Sekte Surgawi yang sangat sombong. Dan orang yang dicari olehnya adalah pendukung Sekte Surgawi, yang berasal dari alam dewa. Lanjut Master Sekte mengingatkan Ningtian, agar jangan meremehkan kekuatan mereka, terutama Sekte Wuji. Konon rumor beredar, mereka memiliki dewa sejati yang membantu di belakangnya. Ningtian dengan penasaran tentang dewa sejati, meminta penjelasan yang lebih detail. Diceritakan setiap 10.000 tahun sekali dewa sejati akan turun ke domain langit, dan Sekte Wuji telah berdiri sejak ratusan ribu tahun lalu. Yukin begitu terkejut mendengar hal itu, berarti mereka memiliki banyak ahli di tingkat dewa. Ningtian pun tidak menduga, ternyata domain langit jauh mengerikan dari yang ia bayangkan. Lanjut Master Sekte berkata, selain itu, di domain langit ada alam iblis jurang tak berujung, jika Patriark dapat menjelajahi wilayah itu, Anda akan sangat terkenal di sini. Tidak berselang lama 3 sosok yang terlihat kuat telah tiba, dengan menunggangi seekor naga raksasa. Mereka adalah kaisar dari dinasti Wuji. Ningtian sampai terpukau, dan bahkan dia tidak menduga bahwa Sekte Wuji memiliki tunggangan naga. Menurut penjelasan Master Sekte Piao Miao, orang ini merupakan kaisar terkuat di antara semua kaisar dinasti Wuji. Ningtian menduga berkemungkinan dia telah mencapai kaisar agung tahap puncak, atau bahkan sudah setengah langkah ke alam dewa. Ningtian penasaran jika dibandingkan dengan Luo Wuqing siapa yang akan lebih kuat. Menyebut namanya Ningtian jadi merindukan istri tercintanya, dan di sisi lain Luo Wuqing bersin-bersin karena dibicarakan olehnya. Lanjut Master Sekte memperkenalkan orang yang ada di belakang Kaisar Dinasti Wuji, leluhur Agung Wang Tian dari Paviliun Tianji, dan Kaisar Su Shen dari Sekte Surgawi. Ningtian mengenali orang yang bernama Su Shen, karena dulu dia berhasil kabur saat aliansi ortodok menyerang Sekte Iblis Surgawi.
Master Sekte kebingungan mengapa pemimpin dari Paviliun Tianji tidak datang kali ini, belum lagi Su Shen juga keadaannya tampak berbeda. Master Sekte hanya tahu bahwa Su Shen telah menyinggung orang kuat sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa orang yang disinggung itu adalah Ning Tian, bahkan Su Shen juga hampir almarhum, kalau tidak kabur sampai mengorbankan esensinya. Setelah Su Shen menyadari di sana ada Ning Tian, wajahnya langsung pucat begitu ketakutan. Lalu Wang Tianji bertanya kepadanya yang terlihat begitu panik, "Kaisar Su Shen, ada apa denganmu?" Dengan terbata-bata Su Shen berkata, "Tidak apa-apa." Su Shen celingak-celinguk, dia takut adanya Luo Wuqing juga di area itu. Ini adalah pertemuan besar kekacauan, tidak mungkin mereka datang ke sini. Lanjut Kaisar Dinasti Wuji mengajak mereka untuk segera turun ke permukaan. Trompet raksasa sudah ditiup tanda pertemuan besar akan segera diselenggarakan. Singkat cerita 1 jam telah berlangsung, Ning Tian sampai mengantuk, karena acara ini hanya dipenuhi dengan omong kosong saja. Master Sekte memintanya untuk bersabar, karena acara selanjutnya yang pasti Ning Tian akan menyukainya. Ning Tian menanyakan tahap selanjutnya ada apa. Dijelaskan acara berikutnya adalah saling bertukar harta karun, semua orang memamerkan harta yang dimiliki untuk menarik perhatian. Mendengar itu Ning Tian tampak bersemangat lagi, untuk terus berada di sana, kedengarannya sangat menarik. Jadi, apakah kita harus mengambil semua harta karun yang ada di sini sekaligus? Singkat cerita acara selanjutnya telah dimulai, di bawah sudah banyak orang yang sedang mengantri menaruh harta karunnya untuk dipamerkan. Harta yang pertama dipamerkan adalah armor dalam tingkat abadi, dan ada juga pedang abadi yang terkenal sangat tajam. Selagi di bawah sedang disibukkan, Ning Tian memperhatikan dari atas sambil memikirkan, apakah kartu peti harta karun dapat digunakan untuk mencuri semua harta di sana. Secara diam-diam Ning Tian merubah penampilannya, lalu dia akan mencoba kartu tersebut. Terlihat senyum jahat Patriark Ning Tian, yang akan membuat semua orang frustasi, karena hartanya tiba-tiba akan menghilang di sana. Dia langsung mengaktifkan kartu peti harta karun itu, panel sistem pun muncul mengkonfirmasi permintaan Ning Tian. Tuan rumah Anda akan menjadi magnet harta karun, menarik segala sesuatu, harap persiapkan diri Anda. Tubuh Ning Tian mengeluarkan aura kuning keemasan, yang mulai menjalar perlahan ke arah di mana harta itu dikumpulkan. Tiba-tiba saja semua harta yang ada di sana langsung berterbangan menuju dirinya, semua orang kebingungan dengan apa yang terjadi. Ning Tian pun nampak pucat, rupanya cara kerja kartu itu tidak bisa dilakukan secara diam-diam. Astaga, ini akan menjadi masalah besar, sial, ternyata itu kartu perampokan. Panel sistem muncul mengatakan, tuan rumah adalah kolektor harta karun, Anda harus mencuri semua harta secara terang-terangan. Ning Tian mengomeli sistemnya yang tidak menjelaskan dengan benar. Sistem sialan, seharusnya kau beri nama kartu itu pencuri harta karun. Sejenak Ning Tian hanya bisa tertegun, tubuhnya dikelilingi banyak harta curian. Ini bencana, semua orang di sana meneriaki Ning Tian dengan sangat marah, siapa kau, berani-beraninya mencuri harta kami secara terang-terangan. Master Sekte Piao Miao dan yang lainnya sangat terkejut, Patriark, apa yang sedang kau lakukan? Ning Tian bingung mau berkata apa. Master Sekte, apakah kau akan percaya jika harta itu yang berdatangan menghampiriku? Putri Yueling dan Yukin nampak panik, Patriark, bagaimana ini, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ning Tian mulai ditatap tajam oleh Kaisar Dinasti Wuji, berani sekali orang itu mencuri semua harta di acara kekacauan, sepertinya dia sedang mencari kematian. Bahkan dengan kartu peti harta karun itu, prasasti yang bertulisan harta negara pun telah dicuri Ning Tian. Sekarang prasasti itu hanyalah bongkahan batu biasa. Suasana lagi kacau balau, sempat-sempatnya Ning Tian membaca dulu buku teknik yang tersalin dari prasasti. Apa hanya ini saja, tidak ada yang berguna. Perkataan Ning Tian yang meremehkan teknik dari prasasti membuat semua orang semakin murka. Apa yang kau katakan bajigur kecil, sungguh arogan. Ning Tian mencoba menjelaskan yang membuat semua orang semakin ngamuk, bukan begitu maksudku. Yang aku maksud, semua harta kalian hanya sampah. Lalu Ning Tian meneriaki Su Shen sambil melambaikan tangannya, Saudara Su, kita berhasil. Semua harta telah aku ambil semuanya, seperti dengan apa yang sudah kita sepakati. Terlihat Su Shen sangat pucat, dia hanya bisa menunduk dengan keringat dingin mengucur deras dari wajahnya. Sontak Kaisar Dinasti Wuji langsung menatapnya tajam, Su Shen, apakah semua ini direncanakan oleh Sekte Surgawimu? Dia mencoba menjelaskan kepada Kaisar Wuji, di samping itu Ning Tian terus mengoceh. Su Shen, apakah kau lupa, bukankah kemarin malam kau bilang begitu padaku? Su Shen yang takut oleh Ning Tian, dia tidak ingin menyinggungnya lagi.
Maka Susen beralasan kepada Kaisar Wuji, bahwa perkataannya itu hanya sedang mabuk, tidak menduga dia akan menganggapnya serius. Kaisar Wuji menegaskan, Susen, apakah kau mengatakan yang sebenarnya saat mabuk? Sama sekali tidak, Yang Mulia. Dalam hati Susen bergumam, sial, anak itu mencoba membunuhku, dengan mengadu domba dinasti Wuji dengan sekte surgawiku. Semua orang yang mendengar teriakan Ningtian, sontak amarahnya tertuju kepada Susen. Sedangkan leluhur Wang Tian memperhatikan Ningtian, yang menurutnya anak itu memiliki potensi yang menarik. Tidak heran, jika pemimpin paviliun memintaku untuk memberikan perhatian khusus kepadanya, dia memang menarik. Jika kalian lupa, pemimpin paviliun Tianji adalah orang ini. Di samping itu Susen tubuhnya masih gemetar ketakutan, dia baru sadar telah menyinggung orang yang salah, gara-gara membantu Zentian pemimpin aliansi ortodoks. Tatapan Kaisar Wuji dan leluhur agung Wang Tian terfokus kepada Susen, ada apa denganmu? Susen bergumam pelan, tidak salah lagi, suara itu memang dia. Tapi bagaimana dia bisa sampai ke sini, jarak antara domain langit dan Tianling sangatlah jauh. Lupakan saja, lebih baik aku pura-pura diam. Lalu Kaisar Wuji melontarkan gelombang suara ke arah Ningtian. Hei anak muda, siapa kau? Ini adalah acara kekacauan, beraninya orang tidak dikenal berbuat masalah. Ningtian yang bikin ulah, Master Sekte Piao Miao yang sangat panik, patriark, Kaisar Wuji tampaknya sangat marah. Lalu Kaisar Wuji tatapannya semakin tajam tertuju kepada Susen, dasar tidak berguna. Di samping itu Wang Tian memuji kecerdikan Ningtian, yang membuat masalah, dan menyeret Susen yang tidak tahu apa-apa jadi terlibat. Tidak heran anak ini adalah orang pertama, yang membuat pemimpin paviliun menyukainya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Master Sekte Piao Miao tidak menduga, kali ini Sekte Surgawi benar-benar menderita keraguan dari dinasti Wuji. Ningtian tersenyum puas, tidak dapat menghabisinya maka memfitnahnya. Tidak lama muncul orang yang ditunggu-tunggu oleh Ningtian, dia putra dewa dari Sekte Xianzong. Seperti kata pepatah, tokoh utama selalu muncul paling terakhir. Dia pun melirik Ningtian yang dikelilingi banyak harta karun, sekarang setelah aku putra dewa datang, semua harta ini ditakdirkan menjadi milikku. Semua orang yang hadir semakin tidak tenang atas kedatangannya, belum beres dengan Ningtian, pencuri harta karun lainnya muncul lagi. Lalu Master Sekte memberitahu Ningtian, patriark, dialah yang telah mencuri energi kolam suci surgawi. Kesombongan dan sifatnya sudah terkenal di seluruh wilayah kekacauan ini. Ningtian tersenyum menyeringai, akhirnya kau datang juga, aku khawatir kau akan pulang dengan tangan kosong hari ini. Putra dewa langsung menerjang hendak mengambil semua harta yang ada di sekeliling Ningtian, nak sebaiknya kau minggir. Semua mata tertuju kepada mereka berdua, tidak satu pun yang tidak terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Tiba-tiba asap tebal mengepul, dan putra dewa sudah terkapar di permukaan, dengan tubuh yang membentur lantai sangat keras, terlihat area sekitar sampai hancur. Dan video pun bersambung.